Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang sabar. Nah, coba baca. Betul. Diulang Bu, dari hanya Bu. Hanya Orang sabar. Coba kita lihat ya. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang mendapat pahala tanpa batas. Kalau hanya itu ada nggak ibadah yang lain? Hanya loh. Ayo, jawab Bu. Ada nggak? Yang hanya itu masih ada pilihan lain nggak sih? Nggak ada. Tidak ada. Bulis jawab, Bulis. Nah, silakan Bulis dijawab. Sedekah. Sedekah ada batasnya nggak? Ada hitung-hitungannya nggak? Nggak ada sedekah, nggak ada batasnya. Nggak ada batas sedekah. Sedekah nggak ada batas. Coba. Kalau sedekah nggak ada batas, berarti ayat ini salah dong. Sabar, ikhlas. Sabar, ikhlas. Ini Bu, nah gini, saya share, biar kita sama-sama baca. Biar nanti jamaah yang hadir yang lain pun bisa kasih komen. Bentar ya. Saya juga, ini linknya juga lama lagi. Oke, udah masuk. Bentar ya. Biar lebih jelas, ayo kita share. Kita baca sama-sama. File. Sebentar. Maaf, internet saya juga agak lemot nih. Oke, ayo kita baca sama-sama. Saya bacakan ya. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Nah, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Pertanyaan saya, kalau hanya ada pilihan lain nggak? Tadi Ibu bilang, oh yang namanya sedekah tanpa batas, berarti nggak hanya dong. Ada juga sini, Pak, sedekah bisa mendapat pahala tanpa batas. Nanti ayatnya nggak pas. Pada sini jelas, hanya orang-orang yang bersabarlah. Pertanyaan saya, kok hanya orang-orang yang bersabar? Hanya orang-orang yang bersabar. Lantas pertanyaan saya, kalau orang-orang yang bersedekah dapat pahala tanpa batas nggak? Hanya loh. Hanya sabar. Orang ikhlas, ada nggak? Enggak. Hanya, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu ingin mendapat pahala, disempurnakan pahalanya tanpa batas, nggak ada hitung-hitungannya lagi, nggak 1.000, 100 juta, nggak ada, bahkan tanpa batas, berarti Bapak Ibu harus menjadi orang yang bersabar. Masuk ke kelompok, ke golongan orang-orang yang bersabar. Ayo, setuju nggak Bu? Harus kita clearkan dulu, karena ini hanya loh. Hanya. Kalau kemudian Ibu bilang tadi, orang yang bersedekah bisa dapat tanpa batas, berarti nggak hanya dong. Ya kan? Oh, orangnya ikhlas bisa masuk juga tanpa batas. Oh, enggak dong. Oh, berarti hanya. Jadi hanya berarti tidak ada pilihan lain. Kita harus masuk golongan orang yang bersabar kalau ingin dapat pahala tanpa batas. Kalau ingin tanpa batas. Nah, masuk surga tanpa hisab. Ada juga nanti hadisnya. Oke, kita bahas yang ini. Jadi, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Tidak ada pilihan lain. Bapak, Ibu harus masuk golongan orang yang bersabar. Saya tanya sekarang. Ibu Dr. Endah sudah sudah bersabar. Ibu siapa yang tadi yang ada di sini? Ya, Ibu ketawa. Lisdiana. Ibu Lisdiana sudah bersabar, Ibu? Insya Allah belajar, belajar terus. Mantap. Belajar terus ya, berusaha terus. Oke, kita lihat sekarang. Apa ciri-ciri orang yang sabar?
Sering saya bilang, oh saya sudah bersabar. Saya sudah selalu berusaha untuk bersabar. Sekarang kita lihat, apa ciri-ciri orang sabar? Di mana kita lihatnya? Pertama Dokter Endah? menerima. Di Pertama mana kita lihatnya? Ciri-ciri. lihatnya Ciri-ciri harus ada bukti loh, bukti otentik. ya Apa? Di mana kita melihat dalam ciri-cirinya? Ya di kondisi Al-Quran apa? dong. Jangan kata Oh iya. kita. Kata kita udah sabar. Ya kan? Kita lihat di Al-Quran. Di mana? Yaitu di surat Iya, Ustaz. Al-Baqarah 153. Al-Baqarah 153. Oke, Al-Baqarah 153. Bu Dokter Enda silakan bacakan. Saya juga coba share ya. Ini ciri-ciri orang yang bersabar. 3. Nah, apa ciri-cirinya? Coba kita baca. Sama, di ujung ayatnya juga. Di ujung ayat 153. Sebagai penolong. Nah, ayat ini sering dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oke. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Nah, berdasarkan Al-Baqarah 153, ciri-ciri orang yang sabar apa? Kalau dia orang itu sudah sabar, Allah beserta. Besertanya. Setuju? Setuju. Setuju. Allah akan beserta orang-orang yang sabar. Yang namanya beserta atau Allah bersama, kalau ada permasalahan, Allah itu tinggal diam atau nolong permasalahan Ibu Lis. Kalau yang namanya berserta, pasti nolong. Ngapain dong yang berserta kan? Ya. Oke. Kalau Allah beserta, begitu ada permasalahan, walaupun permasalahan belum selesai, kita dibuat bikin tenang atau gelisah, galau. Harus sabar. Nah, saya ulang pertanyaannya. Kalau Allah beserta kita, beserta ya, pada saat taruhlah permasalahan, mungkin sakit masih berlanjut, belum sembuh-sembuh juga. Tapi kalau Allah beserta, kita dibikin tenang atau dibikin gelisah? Tenang. Nah, kalau Allah beserta kita, masalah belum selesai, kita dibikin khawatir atau tetap tenang-tenang saja? Mana yang benar? Tenang, insya Allah. Tenang. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah selesaikah semua permasalahannya? Apakah pada saat ada permasalahan sudah tenang, nggak galau, nggak risah, nggak khawatir? Ayo, kadang-kadang tenang, kadang-kadang masih galau, kadang-kadang masih pusing, kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kan kadang-kadang Allah ada beserta kita, kadang-kadang enggak, kan gitu ya? Ya. Berarti apa kuncinya? Kuncinya adalah sabar kita itu masih menurut kita, oh saya sudah sabar. Padahal belum memenuhi apa yang Allah inginkan. Ingat deh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah beserta berarti ada permasalahan, selesai. Walaupun permasalahan belum selesai, utang masih belum lunas juga. Debt collector datang, penyakit yang sakit masih berlarut-larut, belum sembuh-sembuh juga. Mungkin tambah parah. Tapi kalau Allah beserta, dia tetap tenang nggak? Tenang, insya Allah. Kalau kemudian kondisinya saat ini, hutang kita masih ada. Debt collector datang. Gelisah, khawatir. Kemudian yang sakit, makin lama makin parah, makin mengeluh. Itu sudah termasuk orang yang bersabar atau belum? Belum. Belum. Kenapa? Karena Allah belum beserta dia gitu loh. Kuncinya satu. Pada saat apapun permasalahan hidup kita, kita sudah merasa tenang, nggak khawatir, nggak galau, bahkan kita semakin meningkat ketaatan kita tingkatkan sholat kita tingkatkan
pembaca Al-Qur'annya, tilawahnya. Nah, itulah baru masuk kategori orang yang sabarnya benar. Hati-hati di sini. Saya tanya sekarang, menurut Ibu Lis, saya tutup dulu ya. Sabar itu ada batasnya nggak, Bu? Tidak ada batas. Betul. Nah, nanti agar bersabar dengan caranya kita bahas detailnya. Oke, waktunya masih panjang. Ya, bagaimana caranya dengan mudah? Oke. Menurut Ibu Lis ada batasnya nggak sabar itu? Tidak ada batas. Kenapa nggak ada batas? Iya, selama kita selama masih ingin Allah bersama dengan kita, selama ingin dapat pahala tanpa batas, ya nggak ada dong namanya batasannya kan, kecuali memang udah nggak bersama Allah, udah nggak butuh pahala kan gitu ya. Ya. Berarti salah nggak? Oh, sabar saya ada batasnya. Boleh nggak ngomong seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kita ingin Allah bersama dengan kita. Karena kita tahu pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Nah, menurut Ibu Lis, sabar itu mudah atau sulit? Jujur, Bu. Sulit. Sulit ya, itu. Benar, jawabannya spontan dan benar. Ini yang saya suka, Bu. Jadi mikir tuh nggak perlu lama, udah mikir lama salah lagi kan. Yang penting jawabnya cepat, mau salah nggak apa-apa, apalagi udah benar, kan? Ya. Kenapa? Oke. Secara umum orang kan bilang sabar itu sulit. Kenapa sulit? Ayo, Bu. Iya, manusiawi bukan itu. Nah, Ibu bilang manusiawi. Nah, ini satu lagi. Harus belajar, harus belajar. Sekarang gini, kenapa sulit? Ibu pernah tanya nggak? Pada saat Ibu ada masalah, Bapak ada masalah, ya Ustadz, ya betul Pak, siapapun orangnya misalkan ya kita datang, saya punya masalah, ceritalah, 1-2 poin-poinnya. Pasti dibilang, udah Bu, Pak, sabar saja. Gitu kan? Ya. Bersabar, Bu. Oke. Pernah diajarkan nggak? Atau Ibu bertanya, saya bukan orang yang sabar, tolong ajarkan saya bagaimana caranya sabar. Pernah tanya gitu? Belum. Enggak kan? Pasti suruh, ya udah sabar aja sudah. Nah, inilah makanya kenapa dibilang sulit. Sama seperti Ibu Lis misalkan belum bisa bawa mobil. Terus itu bilang, Pak Teddy, saya mau setir mobil. Ya udah Bu, ini kuncinya. Apa langsung bisa? Enggak kan? Saya ajari dulu. Oh Bu, gini Bu, buka pintunya, kemudian masukkan ini giginya segala macam. Nah, itu berarti harus diajarkan. Demikian juga sabar. Saya bukan orang yang sabar. Bagaimana caranya? Ya harus diajarkan. Begini caranya, metodenya seperti ini, tolak ukurnya seperti ini. Nah, di sini Bu, kita akan ajarkan bagaimana caranya sabar. Kalau sudah diajarkan gitu jadi mudah Kak kalau udah tahu. Ya, kenapa sulit selama ini? Karena belum pernah tanya. Dan belum pernah juga dikasih tahu kan? Kalau sholat khusyuk mungkin ada ustadz-ustadz lain juga ngasih tahu. Oh gini loh yang namanya sholat gitu kan. Ya. Banyak ustadz lain lah. Cuman sabar, coba lihat. Ada nggak bahas? Saya bukan orang yang sabar. Bagaimana caranya? Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana caranya supaya sabar itu jadi mudah? Pernah tanya gitu? Belum. Iya, kan? Iya, kita ajarkan sekarang Bu. Sebenarnya sabar itu sangat-sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Oke. Sabar itu perintah Allah atau bukan? Iya. Kalau Allah memerintahkan itu, pasti bisa kita laksanakan atau belum tentu bisa kita laksanakan? Kita usaha bisa. Saya ulang. Itu pilihannya A, B aja loh Bu. Enggak, itu C tadi. Pertanyaan saya, kalau Allah memerintahkan, itu pasti bisa kita laksanakan atau belum tentu bisa kita laksanakan Allah merintahkan? Kita laksanakan karena pingin selamanya. Pasti bisa dong, ya kan? Kenapa? Allah kan mau ngukur. Kalau nggak bisa kita lakukan, berarti Allah kan zolim ke kita. Misalkan, sabar itu sulit. Nggak semua orang bisa. Berarti orang yang tidak sabar itu akan masuk, kata ada yang merasa sulit, berarti Allah kan memberikan sesuatu yang orang itu nggak mungkin lakukan. Allah zolim dong jadinya. Padahal jelas Allah tidak menzolimi sebesar zarah pun. Jadi, apapun yang Allah perintahkan itu pasti dan pasti manusia bisa lakukan. Pasti terukur. Percaya nggak, Bu?
Benar atau enggak jawaban saya ini? Statement saya tadi. Pasti benar, ya kan? Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Misalkan contoh, Ibu Lis, ayo loncat dari gedung terbang. Itu namanya nggak mungkin. Itu nggak bisa. Tapi kalau disuruh sabar, karena memang Allah yang memerintahkan, pasti bisa dan pasti mudah. Yang namanya perintahkan Allah kan. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan oleh manusia. Setuju, Bu? Setuju, Pak. Jadi yang namanya sabar itu pasti semua orang bisa, pasti semua orang bisa lakukan. Kenapa? Itu perintah Allah. Sekarang kita mulai. Sabar. Sabar itu cocok untuk kejadian yang enak atau yang tidak enak menurut Ibu Lis? Dua-duanya harus dipakai sabarnya. Dua-duanya. Setuju. Bagus. Kalau sabar menerima kejadian enak kan mudah ya. Bu Lis, ini uang 10 juta, sabar ya, cocok nggak? Tidak. Wah, gampang sini gitu kan. Tapi pada saat saya bilang, Ibu Lis, Ibu kemarin difitnah orang ya. Sabar ya, cocok nggak? Tidak. Cocok nggak? Cocok pisan. Cocok sekali. Maaf, Ibu Lis lagi sakit gigi ya. Sabar Ibu ya, cocok nggak? Cocok. Berarti sabar itu identik dengan kejadian yang tidak enak. Berarti kita bikin definisinya. Berarti yang namanya sabar adalah kita harus mampu menerima dengan senang hati kejadian yang tidak enak. Setuju? Setuju, Pak. Berarti yang namanya sabar itu harus mampu menerima dengan senang hati karena Allah. Mampu menerima. Kita pegang di situ ya. Sabar adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati karena Allah. Nah, lillahi ta'ala. Sekarang, mana ya? Ini. Kita latihan yang namanya mampu menerima. Ini minyak kayu putih. Saya tahu Ibu lagi masuk angin, ya kan? Berarti kan butuh minyak kayu putih kan? Ya. Begitu saya kasih, yang namanya Ibu mampu menerima, Ibu tangannya gimana? Terima kasih. Alhamdulillah. Hatinya senang. Ya. Kenapa? Karena yang Ibu minta, yang Ibu harapkan, Ibu dapat. Perlukan dapat. Perlukan Ibu dapat. Saya ulang, yang namanya mampu menerima adalah pada saat diberi, bilang terima kasih, alhamdulillah, hatinya senang. Karena perlu. Karena perlu. Betul. Itu namanya mampu menerima. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Pak Teddy, terima kasih gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Itu yang namanya mampu menerima. Sekarang kita lihat. Yang namanya mampu, Ibu berdoakan, ya Allah, jadikanlah saya orang yang sabar. Gitu kan? Doa Ibu kan, supaya kenapa? Allah bersama, kemudian Allah akan bisa menyelesaikan permasalahan kita. Kan gitu ya? Kalau Allah mengabulkan mengabulkan doa Ibu Lis dikabulkan doanya, Allah akan memberikan kejadian enak atau kejadian tidak enak Ibu Lis? Kadang-kadang lagi. Nggak pakai jawabannya cuma dua, nggak pakai kadang-kadang kok. Pilihannya, saya ulang lagi, ini A mau B aja Bu, nggak ada C loh Bu pilihannya. Ya. Kalau Ibu berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Kan Ibu tahu, kalau saya bersabar, berarti saya dapat pahala tanpa batas. Kok saya bersabar, Allah bersama. Kalau bersama, apapun permasalahan saya, selesai. Ibu berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Allah kabulkan permintaan Ibu Lis. Nah, Allah akan memberikan kejadian enak atau kejadian tidak enak Ibu Lis? Kejadian enak. Kok jadi enak, gimana latihannya? Iya dong, ya kan? Gimana mau latihan sabar ya enak, udah. Gak akan meningkat kan? Gimana mau latihan juga dikasih kejadian enak? Saya ulang lagi. Ya. Tulis, minta diberikan jadi orang yang, ya Allah jadikanlah saya orang yang sabar. Allah mengabulkan. Ini tulis bisa butuh saya uji dulu nih, buat bersabarnya. Ya kan? Nah, pada saat Allah mengabulkan, kejadian yang diberikan itu kejadian enak atau kejadian gak enak? Yuk.
Ayo Bu. Uji lagi. Ya? Biasa ada ujian lagi. Nah, berarti ujian dong atau Ya, kejadian yang ujian tidak lagi. enak tuh Ibu. Baru Nah, Ibu enak. Yetvi jawab. Betul, kejadian tidak enak. Bu Hani juga bilang. Betul, kenapa? Supaya Allah akan melihat, oh bisa nggak meningkat derajat sabarnya? Lebih Bisa meningkat. nggak? Nah kan gitu. Kok kasih kejadian yang enak, dapat bonus, anaknya baik, soleh-soleha, ya nggak akan meningkat sabarnya. Mana bisa berarti sabar dari situ? Nah, maha baiknya Allah, doa ibu list dikabulkan, Allah memberikan kejadian yang tidak enak atau biasa kita sebut namanya masalah. Setuju? Ibu Lis? Ya. Setuju Bu? Kalau Allah mengabulkan permohonan ibu jadi orang yang sabar, berarti Allah memberikan namanya kejadian yang tidak enak atau masalah. Setuju? Ya. Benar nggak? Benar Pak. Pahamin dulu ini Bu. Dan lagi. Biar meningkat. Oke, saya ulang. Ibu tahu bahwa yang namanya bersabar itu dapat pahala tanpa batas, Allah bersama. Kemudian ibu berdoa, ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang sabar. Nah, kalau Allah kemudian mengabulkan doa ibu, Allah memberikan kejadian enak atau tidak enak supaya ibu bisa berlatih sabar. Nah, itu. Ayo. Tidak enak dulu, Pak. Nah, pasti tidak enak supaya ibu bisa berlatih sabar, ya kan? Oke. Atau yang kita sebut selama ini masalah. Setuju? Kalau saya bilangnya ujian. Ujian, boleh, cakep. Ujian, masalah, ataupun apapun. Kejadian nggak enak lah gitu ya. Nah, sekarang. Yang namanya kejadian tidak enak tadi, itu disenyumi suami atau dimaki-maki suami? Ayo. Cepet dong Bu jawabnya. Yang namanya kejadian itu senyum-senyum suami, dikasih oleh-oleh, kasih hadiah, atau dimaki-maki suami? Ya, yang namanya dimaki-maki suami. Oke, itu kan itu namanya kejadian nggak enak. Oke, ini contoh aja Bu, contoh aja. Misalkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bapak pulang, datang, kemudian marah-marah ke Ibu Lis. Secara umum responnya apa? Marah lagi atau sedih atau nangis, kan gitu ya? Ya, harus sabar. Respon gitu kan, spontanis kayak gitu. Nah, padahal yang namanya mampu menerima, kan kita ingin jadi orang sabar kan, pasti harus mampu menerima kejadian yang tidak enak. Berarti pada saat mampu menerima tadi, harus mampu menerima, pada saat suami marah-marah, Ibu Lis bilangnya apa? Istighfar aja lah. Biasa, ulang lagi. Tadi kan udah saya bilang, pada saat diberi, yang namanya orang menerima, bilangnya apa? Terima kasih, alhamdulillah kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang Allah memberi kejadian yang tidak enak. Ya. Dimaki-maki suami. Ya. Secara umum responnya apa? Marah, nangis, atau sedih? Bersabar aja Pak. Nah, padahal yang namanya sabar harus menerima dengan senang hati. Dengan senang. Nah, kayak tadi loh Ibu terima kan, karena senang. Oke. Seharusnya pada saat suami datang marah-marah, maki-maki, karena Ibu harus mampu menerima, Ibu bilangnya apa? Seharusnya, kalau ingin menjadi orang yang sabar. Terima kasih, alhamdulillah. Tuh Bu Hani bilang, alhamdulillah. Nah, ini kunci yang selama ini nggak pernah kita lakukan. Alhamdulillah ya. Benar kan? Ya. Mengaku sudah bersabar, tapi nggak menerima itu. Gondok, kesel, sedih. Yang namanya terima, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Ini poinnya. Jadi apapun yang kita terima dari Allah, ujian, permasalahan pun apa yang intinya kejadian yang tidak enak, kita harus bilang terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Hanya bagaimana caranya supaya dapat kejadian yang tidak enak bisa bilang alhamdulillah juga, kan gitu Bu. Aneh kan? Dimaki-maki suami, dimaki-maki orang, difitnah orang, tetap bilangnya alhamdulillah. Kenapa harus alhamdulillah? Supaya kita masuk kategori orang yang bersabar. Orang yang sabar apa adalah orang yang mampu menerima
kejadian yang tidak enak dengan ikhlas, tenang, dengan senang hati kan? Ya, terima kasih ya Allah, sama dimaki-maki suami. Nah, gimana caranya? Oke, Ibu Lis mau tahu bagaimana caranya supaya dimaki-maki suami, difitnah orang, apapun permasalahan yang enak kita bisa terima dengan senang, dengan mudah, dengan senang hati? Oke, sekarang kita mulai ya. Apapun kejadian yang terjadi, pasti sudah atas izin Allah. Ibu setuju? Setuju. Allah mengizinkan maka terjadi. Kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan terjadi. Suami Ibu Lis tiba-tiba datang marah-marah. Itu sudah atas izin Allah atau belum izin Allah? Izin Allah. Allah saja sebagai pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian terjadi. Suami Ibu Lis datang marah-marah. Ibu Lis yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Tidak. Nah, Tidak. Yang wajar ibu terima atau ibu marah-marah juga? Terima aja. Ya, terima. Ikhlas. Yang namanya terima, yang namanya terima pada saat dimaki-maki suami bilangnya apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, suami saya sudah maki-maki saya. Nah, sudah gitu? Ini lagi satu pelajarannya. Berarti pada saat kita menerima kejadian yang tidak enak, entah dimaki-maki suami, difitnah orang, ataupun sekalipun kejadian entah penyakit atau debt collector datanglah bagi yang punya utang. Karena kita lihat ini, oh ini sudah atas izin Allah. Berarti yang wajar adalah saya harus terima. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Kenapa harus kita menerima dengan senang hati? Kenapa kita tidak boleh menolaknya? Kenapa kita tidak boleh marah? Oke, saya tanya sekarang. Apapun kejadian terjadi pasti sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna atau ngawur? Sempurna. Baik atau sangat baik? Baik, sangat baik. Sudah sempurna dan sangat baik. Yang wajar kita terima atau kita marah-marah? Terima. Yang namanya terima pada saat suami marah-marah, bilangnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang dilihat bukan suaminya, bukan kejadian marah-marahnya, tapi lihatlah bahwa suami marah-marah tadi sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna dan pasti maksudnya sangat baik. Walaupun kadangkala kita belum tahu baiknya di mana. Debt collector datang. Oh, sudah atas izin Allah. Oh, yakin. Oh, Allah saja sudah mengizinkan. Pasti maksudnya baik. Saya harus terima. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Ini poinnya, Bu. Innallaha ma'as-sabirin. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang menghormati izinnya Allah. Ini kan enggak. Begitu ada masalah, suami marah-marah, ikut marah-marah. Itu kan? Begitu penyakit nggak sembuh-sembuh, marah-marah juga, ngedumel juga, kesel juga. Kan gitu. Bagaimana Allah mau beserta? Bagaimana Allah mau menolong? Bagaimana kita mau bisa dimasukkan kategori orang yang bersabar? Kalau, kalau maling masuk mana? Oke. Nanti ada stepnya, Bu. Nanti saya jelaskan detailnya. Jadi, bagaimana supaya mudah menerima kejadian kita tetap bilang alhamdulillah? Geser. Kok selama ini kenapa sulit? Pada saat ibu dimaki-maki suami misalkan, yang kita lihat apa? Suaminya kan? Benar nggak, Bu? Ya. Nah, yang kita lihat kejadiannya kan? Benar nggak? Kejadian dimaki-makinya kan? Nah, sekarang kita geser. Jangan lihat suaminya yang marah-marah. Jangan lihat kejadiannya dia maki-makinya. Tapi lihatlah, suami marah tadi sudah atas izin Allah. Langsung, oh, izin Allah itu pasti sempurna. Dan pasti maksudnya baik, walaupun saya belum tahu baiknya di mana. Jadi pada saat digeser itu bilangnya, pada saat terima kejadian tidak enak, pada saat dimaki-maki, pada saat difitnah orang, bilangnya, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, ini sudah atas izinmu, pasti maksudnya baik. Oke. Sekarang,
Kalau ahli tinju, dia ingin menjadi juara, dia perlu apa, Bu? Lawan tanding ya, atau sparring? Sparring partner. Partner. Ya, sparring partner. Lawan tinju. Oke. Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, perlu suami yang galak, yang suka marah-marah, atau suami yang baik? Ayo, Bu. Ibu ngajak ahli sabar nih. Saya bukan Siti Asia. Kalau Siti Asia, sabar. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, gini aja, Pak. Secara umum aja, jawabnya gampang aja. Coba, kalau ingin jadi ahli tinju, berarti kan harus sering-sering latihan dong ya. Ada sparring partner, berlatih tinju. Kalau latihannya setahun sekali, mana mau jadi juara, gitu kan? Mana mau jadi ahli. Wah, kok suami yang baik? Kok Bu Rina bilang, kok suami yang baik, gimana mau latihannya? Oh, suami udah baik, masa mau latihan sama suami orang? Ya kan, sabar-sabarnya. Berarti, kalau ingin kita menjadi ahli sabar, kan kita butuh kejadian tidak enak dong ya. Betul nggak, Bu? Kok suami yang baik dong? Kok suami yang baik? Gimana mau latihan sabarnya? Udah suaminya udah baik. Gimana mau latihan sabarnya? Ya kan? Nah, kalau ketemu kondisi suaminya, kok ingin, oh, kenapa seperti ini? Saya jawab. Kenapa? Karena manusia selama ini ingin yang baik-baiknya saja. Betul, ingin suami baik. Tapi pada saat suami marah-marah, ini yang kita lupa satu saat. Kita lupa bahwa itu sudah atas izin Allah. Itulah sarana ibu bapak untuk berlatih sabar. Benar nggak? Kalau suaminya udah baik, soleh, nah gimana mau latihan sabarnya? Benar nggak, Bu Lis? Ya. Kalau kemudian dapat suami yang tiba-tiba marah, ya kan? Taruhlah awalnya biasanya mungkin baik, tiba-tiba marah. Nah, spontanitasnya apa kita? Tetap ikut marah kan? Atau sedih, nangis? Nah, kalau orang yang marah, sedih, kemudian itu masuk kategori orang yang menerima atau tidak menerima kejadian? Tidak menerima kan, Bu ya? Mana bisa mau dikategorikan orang yang bersabar? Padahal orang yang bersabar itu adalah, golongan yang bersabar adalah orang yang mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Karena Allah. Orang yang menghormati izin Allah. Itu. Jadi, kalau ingin sparring partner, saya tanya lagi. Udah, suami nggak mau. Oke. Kalau ibu ingin jadi ahli sabar, butuh nih ya, sampai kita butuh. Ya. Butuh anak yang nakal, anak yang baik. Ayo, Bu. Ayo. Saya ulang, ibu ingin jadi kalau ingin ibu, gimana, Bu? Anak yang nakal, nah ibu mulai pintar, nah cakep, boleh nyambung nih. Kalau anaknya baik, soleh-soleha, suami baik-baik saja, tetangga baik-baik semua, saudara baik-baik semua, sehat, gimana mau latihan sabarnya? Justru maha baiknya Allah, ibu bapak diberi kesempatan untuk supaya masuk ke golongan orang yang bersabar, maka ibu bapak akan diberi yang namanya ujian, akan diberi namanya masalah, akan diberi namanya kejadian yang tidak enak. Disitulah untuk mempraktekkan ilmu sabar ini. Disitu mempraktekkan, ya Allah, hamba terima ya Allah. Kenapa kita terima? Karena saya tanya, izin dulu atau kejadian dulu, Bu? Izin Allah dulu atau kejadian dulu? Bolis? Izin Allah dulu atau kejadian dulu? Pasti izin dulu. Benar. Kenapa? Kalau Allah mengizinkan maka terjadi, kalau Allah tidak mengizinkan maka terjadi. Maka yang dilihat itu adalah izinnya dulu. Nah, izin Allah itu pasti sempurna dan maksudnya pasti baik. Dan nggak mungkin ngawur, nggak mungkin salah. Contoh, kita kupas mengenai izin. Ya, benar nggak namanya izin itu baik? Ibu punya anak, masih kecil, taruhlah umur 5 tahun. Jam 12 malam pengen keluar, ibu kasih nggak? Ibu izinkan nggak? Ayo. Nggak. Kenapa? Banyak pertimbangannya kan? Udah malam, rawan, dingin, segala macam kan? Oke, kita lihat sekarang. Manusia saja pada saat mau mengeluarkan suatu izin, pasti penuh pertimbangan. Dan pasti maksudnya baik. Setuju? Setuju. Nah, sekarang gini, apakah Allah mengeluarkan izin itu ngawur?
Tidak. Atau Allah mengeluarkan izin pasti sempurna dan pasti penuh perhitungan. Pasti sempurna dan penuh perhitungan kan? Ya. Nah, itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Bapak yang selama ini baik tiba-tiba datang marah-marah. Karena kita lihat, oh ini sudah atas izin Allah. Jangan lihat yang marah-marahnya. Jangan lihat kejadian marah-marahnya. Tapi lihatlah ini atas izin Allah. Ya Allah, ini sudah izinmu ya Allah. Izinmu pasti baik walaupun saya belum tahu baik yang mana. Bagi yang wajar adalah saya terima ya Allah. Alhamdulillah. Itu kunci pertamanya. Kita harus mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan senang hati. Ini awal mulanya poin untuk bersabar dan poin untuk masalah ibu bisa selesai. Oke. Sebelum saya lanjut, sabari seperti Asia yang punya suami. Itu ekstrim banget. Emang suami ibu Firaun? Enggak dong, enggak sejahat itulah ya. Ya itu contoh yang paling ekstrim itu. Kan suami kan enggak, atau istri ibu suami ibu enggak inilah ya, enggak segawat kayak Firaun lah ya. Nah, berarti di sini contohnya betul itu ada satu contoh ibunda kita yang ini ya, teladannya. Jadi, poinnya adalah apapun kejadian yang tidak enak harus kita mampu menerima aja dengan senang hati. Yang namanya terima, ya Allah terima kasih, alhamdulillah. Ibu tiba-tiba diberi sakit. Respon awal apa biasanya selama ini? Sakit gigi deh, yang paling gampang. Iya. Ngeluh kan? Biasanya mengeluh. Aduh, sakit. Padahal udah sering sikat gigi kan ngeluh aja gitu kan. Kemana siapa lagi lama nggak sembuh-sembuh. Ini problemnya. Oke, gimana caranya? Ingat, sakit ini sudah atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan pasti maksudnya sangat baik. Bukan baik lagi, sangat baik dan pasti sempurna. Berarti saya harus menerimanya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Itu poinnya, Bu. Innallaha ma'asobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ini? Orang yang menghormati izin Allah. Jelas? Oke. Coba yang chat ya. Tadi ada pertanyaan bagus. Saya baca masalah dari Bu Eni. Bentar saya lihat. Dari atas dulu ya. Oke, dari Bapak Ahmad Rifai. Artinya sabar itu tidak ada batasnya juga ya Ustadz ya. Betul, sabar itu nggak ada batasnya kalau Bapak Ibu ingin bersama Allah. Kalau Bapak ingin Ibu dapat pahala tanpa batas. Itu pilihan. Manusia diberi pilihan, bisa bersabar, bisa tidak bersabar. Tapi konsekuensinya masing-masing, ya kan? Bersabar itu berarti bersama Allah, dapat pahala tanpa batas. Tidak bersabar berarti tidak bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah itu bersama siapa sih, Bu? Ibu, kalau tidak bersama Allah bersama siapa? Bersama dengan setan, iblis kan, nggak ada pilihan lagi. Pilihan kita cuma dua kok. Kalau tidak bersama Allah, ya bersama tidak Allah. Siapa? Yang menggoda kita. Musuh nyata kita siapa? Iblis atau setan, kan gitu. Oke. Bu Rini, dengan berzikir rutin menjadi tenang, betul. Berzikir salah satu untuk supaya tenang, itu betul. Mas sekarang, pada saat ada kejadian tidak enak, tiba-tiba dimaki-maki suami, tiba-tiba diberi penyakit, paling gampang sakit gigi, bisa tenang? Tidak. Awalilah berzikir tadi dengan menerima. Ini problemnya. Ya dengan menerima. Oke, ini berikutnya nyambung nih. Agar bisa bersabar, bagaimana caranya Ustadz? Dari Mut Ponorogo. Pertama, terima bahwa ini jangan kejadian terjadi, penyakit, saya kena penyakit kah? Atau masalah keuangan kah? Atau hubungan dengan keluarga bermasalah? Ini semua atas izin Allah. Izin Allah itu pasti baik dan sempurna. Yang wajar adalah saya terima. Yang terima, alhamdulillah. Itu tekankan. Terima ya Allah. Saya terima kejadian ini ya Allah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu, oke, tar dulu. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, lanjut. Nah nih, lanjut dah. Ini. Statement saya dilanjutkan ini. Kalau maling masuk dan mencuri, apakah dia harus alhamdulillah?
Coba Ibu Rina, coba di-unmute Bu. Kita diskusi ya. Ibu Rina pertanyaannya bagus-bagus nih. Kalau bisa tanpa ini juga boleh Bu. Tanpa. Oke. Saya tanya Bu Rina Rahmawati. Bu Rina, maling masuk, kemudian dia mencuri, ngambil barang apa? Mobil deh yang paling dahsyat kan. Maling masuk dan mencuri. Maling masuk dan mencuri itu sudah atas izin Allah atau belum Bu? Mungkin sudah. Kok pakai mungkin? Piye kok mungkin? Mungkin nggak kejadian terjadi tanpa izin Allah? Mungkinkah suatu kejadian? Nah ya kan, apapun yang kejadian yang terjadi pasti atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Nah berarti maling masuk dan mencuri itu sudah atas izin Allah atau tidak atas izin Allah? Izin Allah. Nah, izin Allah itu baik atau ngawur? Baik. Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Nah, sudah baik dan sempurna. Yang wajar kita ngeluh atau kita bilang alhamdulillah? Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah ya Allah, ada maling masuk, pasti maksudnya baik. Itu Bu. Ini kan enggak. Nah, dengar dulu Bu. Setelah itu baru lakukan klarifikasinya, baru lakukan ikhtiar. Ini kan enggak, masih pusing, masih galau, masih marah, tiba-tiba ngebales, merespon. Taruhlah, contoh yang paling gampang aja. Pada saat awal tadi saya cerita contoh, suami, misalkan sekarang kayak Ibu Rina, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba suami Ibu datang marah-marah. Suami marah-marah itu di bawah pengaruh siapa? Marah-marah datang. Pengaruh siapa? Pengaruh siapa? Nah, dipengaruhi oleh setan. Oke. Kemudian Ibu marah-marah lagi ngebalesnya. Itu dipengaruhi oleh siapa? Setan dulu. Setan juga. Setan ketemu setan jadinya reunian setan tadi kan. Ini Bu yang bikin makin runyamnya. Bagaimana cara supaya setannya kalah? Berarti kita harus bersama Allah. Bagaimana caranya? Terima. Pada saat suami marah-marah, pada saat kejadian yang tidak enak, terima. Ya Allah, ini sudah atas izin-Mu. Pada saat kita menerima itu bersama siapa? Bersama Allah. Oke. Kemudian baru klarifikasi. Pak, Papi, bukan gitu maksudnya. Harusnya seperti ini loh. Nah, kalau sudah kita bersama Allah, suami yang marah-marah bersama siapa tadi? Setan. Kalah nggak? Kalah kan? Ini enggak. Kita merespon itu spontanitas dengan nafsu kita pula. Dengan nafsu didomplengi oleh iblis, oleh setan. Setan ketemu setan jadi makin runyam. Yang paling gampang, contoh lagi yang kedua. Bangunin anak sholat pagi hari itu mudah apa sulit sih? Sulit ya? Ya, itu enggak, sulit. Bu? Sulit kan? Oke. Anak sulit bangun paginya. Kayaknya wah enak banget tidurnya dibangunin. Itu di bawah pengaruh siapa? Ayo, setan. Ya kan? Bundanya bangunin, marah-marah juga, pakai kesel, pakai marah-marah, pakai nafsu kan. Ayo bangun. Di bawah pengaruh siapa? Setan. Setan sama setan jadinya reunian. Ini problem laginya. Jadi, gimana supaya caranya? Apapun permasalahan Ibu ingin lebih cepat selesai, buatlah Allah bersama. Bagaimana caranya? Terima dulu. Terima, ya Allah. Ini adalah anak putra putri saya yang terbaik, ya Allah. Mohon ya Allah, izinkan hamba untuk membangunkannya. Baru dibangunkan. Sama ini kan enggak. Oke. Nah, ini saya cerita sedikit testimoni yang kejadian nyata ya. Ada seorang nenek, dia ngebangunin anaknya susah banget. Dari cucunya, bukan anaknya, cucunya. Cucunya ini ikut dia sejak kecil sampai sekarang SMA. Dari kecil sampai SMA, masih kecil tentu dibangunin kan nggak ngelawan. Makin besar kan makin keras jawabannya kan.
makin ngelawan. Sebentar boboda. Nah, susah dibanguninnya, bahkan makin kasar. Si omanya bilang, gimana caranya Ustadz, katanya gitu kan. Ya udah, silakan Oma praktekkan tadi. Terima dulu Oma, kemudian ikhtiar, baru ingatkan, baru bangunkan. Dia praktekin. Diketok pintunya, Bang, sholat subuh, Bang, bangun. Oh ya Oma, entar. Gitu kan. Selama ini kan si omanya marah-marah, kesel tuh. Karena dia sudah belajar metode ini, nah, omanya bilang, oh ya Allah, hamba terima ya Allah. Ini atas izinmu. Ditinggal. Hari yang kedua gitu juga. Bang, bangun, sholat. Ya Oma, entar. Selama ini sebelumnya apa responnya? Digedor, dipaksa buat bangun. Sekarang enggak. Ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Hamba terima ya Allah. Hari yang ketiga apa yang terjadi? Cucunya bangun, lebih pagi Oma bangun, sholat subuh. Kenapa bisa seperti itu? Innallaha maha sobirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Itu poinnya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau enggak, saya tanya sekarang. Ibu Ani boleh jawab atau Ibu siapapun boleh jawab. Orang bunuh diri, orang mencuri, itu sudah atas izin Allah atau tidak atas izin Allah? Atas izin Allah. Nah, betul. Kenapa? Atas izin Allah? Apapun kejadian terjadi pasti atas izin Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah Allah menghendaki? Tidak. Allah tidak menghendaki orang itu mencuri. Allah tidak menghendaki orang itu bunuh diri. Tapi kenapa bisa terjadi? Ke orang bisa bunuh diri, mati. Kok bisa jadi orang mencuri? Kenapa? Karena Allah juga mengizinkan iblis untuk menggoda manusia. Kalau manusia tadi ikut pada Allah, dia tidak jadi mencuri, dia tidak jadi bunuh diri. Kalau dia ikut kepada iblis atau setan, dia pun akan bunuh diri. Itu pilihan. Nah, demikian juga pada saat ibu bapak, pada saat ada terima kejadian tidak enak, terima masalah, atau ibu bilang tadi ujian, apapun permasalahan yang tidak enak, pilihannya dua. Kita bisa menerimanya, berarti bersama dengan Allah, atau kita tidak menerimanya. Poin sederhana aja. Hati tenang, terima ya Allah, ini atas izinmu ya Allah. Berarti itu kita sudah menerima ya Allah. Saya terima ya Allah, untuk kemudian, oke. Step berikutnya apa? Oke. Nah, ini lanjutannya. Menerima lalu introspeksi ya Ustaz, jawaban Pak Rifai. Nah, ini lanjutannya. Jadi, awali dengan menerima, ya Allah, kejadian ini sudah atas izinmu ya Allah. Tiba-tiba, lagi jalan anteng, Pak Rifai lagi bawa mobil atau motor, mobil lah misalnya, tabrak di belakang, jeder. Respon secara umum apa? Turun, marah kan? Benar nggak Bu? Respon kayak gitu kan? Pak Rifai boleh, mau unmute juga. Itu respon secara umum. Dibalas lagi, yang nabrak juga marah lagi. Yang nabrak marah bersama siapa? Iblis atau setan. Yang ditabrak pun karena merasa benar, marah juga, kesel juga bersama siapa? Bersama setan. Setan ketemu setan, jadi makin gak beres. Bagaimana caranya? Walaupun kita dalam posisi sudah benar, terima lu, ya Allah, ya ini sudah atas izinmu ya Allah. Izinmu pasti maksud sempurna, izinmu pasti sempurna, dan maksudmu pasti maksudmu baik dan sangat baik. Maka hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Turun, setelah itu klarifikasi. Mas, kenapa ya? Kalau saya nggak salah, saya kan pelan. Kenapa mobilnya bisa ditabrak juga? Itu langkahnya. Poinnya. Oke, Ibu Sari Andita, ada pertanyaannya. Mengapa ada orang yang terlihat begitu banyak masalah, ujian dalam hidup bertubi-tubi, tapi ada juga orang yang telah semua baik-baik saja? Anak-anak, suami, kesehatan, ekonomi baik-baik saja. Oke. Sekarang, ujian. Tujuan Allah memberikan ujian itu apa? Ujian atau masalah.
Ada yang bisa jawab? Meningkatkan keimanan. Nah, meningkatkan derajat keimanan. Oke. Kalau kita tahu ujian dan masalah itu meningkatkan derajat keimanan, berarti makin banyak ujian, makin banyak masalah, makin senang nggak harusnya? Makin senang dong ya. Kenapa? Oh, ini adalah sarana saya untuk meningkatnya derajat keimanan. Nah, kenapa orang terlihat begitu banyak bertubi-tubi? Justru maha baiknya Allah, keluarga tadi, orang tadi diberikan ujian. Jadi gini, Bu. Bapak, ada namanya ujian, ada namanya teguran, ada namanya azab. Setuju? Ada namanya ujian, ada namanya teguran, ada namanya azab. Ujian itu apa? Orang yang sudah melaksanakan ibadah, udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah pada menjalani inilah perintah Allah, tapi kemudian diberi masalah. Itu namanya ujian. Itu tujuannya untuk meningkatkan derajat keimanannya. Apa yang namanya teguran? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Masih sering membuat hal-hal yang memang tidak atau dilarang oleh Allah. Nah, itu berarti ditegur. Itu teguran. Tegurannya apa? Supaya orang tadi berbalik ke jalan yang benar, di jalan yang lurus lagi, di nasyiratal mustaqim, dikembalikan lagi, maha baiknya Allah, diberikan teguran, supaya kembali menjadi orang yang wajar untuk diberikan ujian. Bagaimana caranya untuk merubah teguran ke ujian? Dengan sholat, tobat, mohon ampun, tobat, nasuha, nggak akan lakukan lagi. Oke, apa yang namanya azab? Udah ditegur berulang-ulang kali, nggak ngeh-ngeh juga, cuek aja. Disitulah yang namanya azab. Itu akan dalam masalah. Bahkan ada namanya istiqrat. Kenapa? Orang yang sudah dicuekin sama Allah, bahkan diberi yang namanya kemewahan ke dunia, kesenangan duniawi akan dijor habis-habisan. Dia tidak akan diberi namanya masalah hidup. Kenapa? Sudah ditinggalkan oleh Allah, asal namanya istiqrat. Itu terjawab semua ini jawabannya. Oke, yang belum jelas atau yang masih belum ini untuk pertanyaannya silakan di-unmute. Silakan bertanya. Masih ada waktu, kira-kira 10 menit lagi ya, Bu ya? Ustadz. Ya. Kan waktu itu pernah siapa yayasan ya, owner. Datang ke tempat kerja. Nah, kebetulan memang ada suatu ruangan yang berantakan gitu kan. Terus beliaunya marah, tetapi karena saya responnya tertawa gitu ya, maksudnya nggak negatif gitu lah. Maksudnya saya menerima gitu kalau memang itu berantakan. Padahal kemarin sudah dirapikan. Akhirnya owner nggak jadi marah, malah ngasih tahu ya kalau misalnya mau ngerapiin, yang rapi yang benar-benar gitu. Nah, ini kan secara nggak sengaja pun ibu sudah tahu, oh baru ibu sadar, oh ternyata saya respon dengan tertawa, saya nggak kesel, saya nggak marah, ternyata hasilnya berbeda. Ini yang menjadi tolak ukurnya. Ini yang menjadi pelajaran kita supaya bisa kita pakai lagi untuk kemudian hari. Kenapa? Pada saat ada kejadian yang tidak enak, yang namanya ujian, entah itu yang namanya penyakit, diuji masalah keuangan, suami yang nggak berubah-berubah, anak yang nggak berubah-berubah, praktekkan ilmu sabar ini. Terima. Oke. Kemudian memang benar-benar alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, pertanyaan saya. Oke, ke Ibu juga, Bu, boleh siapa yang jawab? Pada saat anak sakit, apa yang dilakukan, Bu? Anak kita sakit. Ke dokter langsung ke dokter Endah. Terima dulu. Ya Allah, saya terima ya Allah. Ini sudah atas izin-Mu ya Allah, pasti maksud-Mu baik. Kemudian ikhtiar. Kemana ikhtiarnya? Berobatlah ke dokter, atau minum obat, atau segala macam. Nah, betul ikhtiar. Nah, sekarang silakan jawab. Ikhtiar kita ini supaya sembuh atau semata-mata menjalankan perintah Allah? Ayo, Ibu Lis boleh jawab, siapa juga boleh jawab. Yuk.
Selama ini ikhtiar kita bawa anak ke dokter itu ingin sembuh atau menjalankan perintah Allah? Harusnya betul menjalankan perintah Allah. Jujur, selama ini ingin cepat sembuh. Nah, kenapa harus hanya dengan niatnya adalah semata-mata menjalankan perintah Allah? Karena jelas ayatnya. Dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Oh, benar kan? Biasanya ingin cepat sembuh. Nah, kenapa harus seperti itu? Karena mau sembuh atau tidak itu sepenuhnya haknya Allah. Kita nggak tahu mau sembuhnya kapan, dengan dokter siapa, minum obat apa. Tugas kita hanya ikhtiar. Ikhtiar pun hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Oke, setelah berobat seminggu, 10 hari obat habis, nggak sembuh juga, apa yang dilakukan? Terima lagi, ya Allah, belum sembuh juga, ini atas izinmu ya Allah. Kemudian ikhtiar lagi. Ikhtiarnya pun hanya dalam menjalankan perintah Allah. Ya Allah, mau sembuh mau tidak itu hakmu ya Allah. Yang penting saat ini hamba berikhtiar. Dalam rangka apa? Menjalankan perintahmu ya Allah. Apa perintah Allah? Jika sakit ya berobat. Jika punya utang ya berusaha, bekerja. Bekerja berusahanya pun tadi bukan karena ingin permasalahan kita selesai, bukan karena niatnya menyelesaikan masalah, keluar dari problem kita, keluar dari permasalahan kita, tapi niat kita adalah semata-mata hanya menjalankan perintah Allah. Itu memurnikan niat yang itu di awal. Itu yang kajian minggu lalu dibahas oleh Ustadz Oke. Di sini yang saya pertegas adalah bagaimana konsep sabar supaya kita masuk golongan orang yang bersama Allah. Supaya kenapa? Supaya kita bisa mendapat pahala tanpa batas. Oke. Oh, dengan sabar pahala tanpa batas. Iya kan tadi jelas. Nah, jadi kalau tiba-tiba suami datang marah-marah, Ibu Lis bilangnya apa? Alhamdulillah. Nah, ini dia sarana dapat pahala tanpa batas kan gitu. Ya Iya. Bu? Nah, setelah itu, oh ya terima kasih ya Allah, alhamdulillah, baru klarifikasi. Mas, Pak, Papi, kenapa marah-marah? Kan begini sebenarnya, gitu. Yayang. Yayang gitu kan. Ini kan enggak. Suami marah-marah, responnya refleks, pakai marah-marah juga. Ya udah, satu dipengaruhi iblis, satu lagi yang menjawab juga, yang dimarah-marah juga bersama iblis sama setan. Ya udah, klop udah, makin runyam jadinya. Gitu. Paham, Bu Lis? Jadi kalau kemudian sakit, gimana caranya? Tiba-tiba diserang sakit, kepala pusing tiba-tiba. Bilangnya? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Itu sudah atas izin Allah. Izin Allah itu pasti sempurna dan pasti masuk sangatnya baik. Betul? Setuju? Ya, setuju. Walaupun kita belum tahu baiknya di mana. Nah, biar gitu, kita bersamanya, bersama Allah terus. Itu. Jadi Bapak Ibu yang permasalahannya belum selesai-selesai, entah masalah dengan anak atau dengan suami atau dengan apapun problem yang berlarut-larut, sekarang awalilah dengan menerima. Saya lanjut sedikit. Yang namanya ujian, kalau ingin selesai, soal itu diterima apa ditolak, Bu? Waktu Bu diterima, diterima. Nah, diterima, kemudian dikerjakan, baru ada hasilnya kan? Iya. Oke. Kemudian kita diuji masalah hutang. Oke. Pada saat debt collector datang, sama ini biasanya ngelak atau diterima debt collectornya? Ngelak dong ya. Nah, bagaimana ujiannya mau selesai? Soalnya aja nggak diterima. Terima dulu. Ya Allah, ini sudah atas izinmu. Oke, karena saya juga nggak mampu menyelesaikan, ya Allah, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu poinnya. Jadi apapun permasalahan Ibu, awali dengan menerima dulu. Bagaimana supaya mudah? Saya ulang lagi, jangan lihat kejadian, jangan lihat orangnya, tapi ingatlah bahwa kejadian ini terjadi sudah atas izin Allah. Izin Allah itu sempurna dan maksudnya sangat. Digeser jadinya. Nah, kalau seperti itu jadi masalah nggak, Bu? Udah gak jadi masalah kan? Karena yang dilihat izin Allahnya kan, terserah Allah deh gitu kan. Masa kayak gitu?
Dan yakin Allah pasti maksudnya baik, walaupun saya belum tahu baik di mana. Secara logika dimaki-maki, kan kita nggak tahu baik di mana kan? Maki-maki masa maksudnya baik gitu kan? Walaupun kita tahu kita yang benar. Tapi kan itu sudah atas izin Allah, kita terima ya Allah. Ini sudah atas izin. Kelapa. Nah, gitu. Jadi semakin cepat ibu merespon seperti ini, makin cepat menerima dengan senang hatinya, makin cepat menerima kejadian tidak enak ini, semakin cepat pula ibu masuk kategori orang yang bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta orang. Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan menyelesaikan permasalahan ibu. Walaupun permasalahan belum selesai, ibu bapak akan dibuat tenang dan kemudian Allah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menyelesaikan apapun permasalahan yang kita hadapi sekarang. Itu kajian yang lanjutan berikutnya. Oke. Ini awal sabarnya. Jelas? Ibu Bapak, ada yang bertanya? Sudah jam 3 ya? Oke, lagi. Ya. 5 menit lagi. Jam 3 ya. Ya, 5 jam menit 3. lagi. 5 menit lagi. Silakan. Saya karena keluar masuk chatnya jadi nggak kebaca ini. Nggak kebaca ya. Coba saya lihat. Cepat sembuh. Saya lihat. Ada Saya lengkap, Bu. Terima Udah kasih, semua, Bu. Ustaz. Udah semua ya tadi Ustaz udah jawab. Udah. Bentar, ada yang lolos nggak ya? Sebentar. Mengapa sudah? Kabar suami oke. Kayaknya sudah sih. Oke, Bapak Ibu, ya mungkin tadi bertanya tapi belum terjawab atau jawabannya masih belum kena di Bapak Ibu, silakan unmute. Masih ada waktu. Bertanya langsung Ya, boleh. bisa langsung aja Bapak Ibu sekalian. Nah, Silakan. ingat, ini poin penting ya Bu ya. Ibu Bapak, apapun permasalahan Ibu, kalau diawali dengan tidak menerima, wah berlarut-larut deh. Demikian juga sebaliknya, pada saat ada permasalahan, apapun permasalahan Ibu Bapak, praktekkan ini. Lihat nanti hasilnya. Ini udah banyak kok jamaah kami, entah masalah keluarga, istrinya bermasalah, atau suaminya justru yang bikin ulah, masalah keuangan, dengan mertua, dengan anak. Ayat Al-Quran itu maha benar kok, sangat-sangat benar. Dan memang Al-Quran itu pedoman. Innallaha ma'as-sabirin. Maka posisikanlah kita sebagai golongan orang-orang yang bersabar, supaya Allah bersama dengan kita. Itu dia. Oke. Ya. Jelas? Sudah ada pertanyaan lagi? Ada ya? Sudah. Ya. Oke, makasih. Ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Baik. Baik. Wajazakil. Ya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, waktu juga sudah masuk ke pukul 3. Ustaz. Ya. Ya Bu, silakan. Iya. Bu Rika. Ya, boleh ya saya nanya Pak Ustadz. Oh, boleh Bu Rika. Ya. Tentang sabar ini. Nah, minta saran Pak Ustadz. Untuk yang punya kasus hutang nih Pak Ustadz, gimana sabarnya ya? Janji sebulan dan 4 tahun menghadapi kesabaran gimana? Pas sekarang suka kesel gitu. Ya itu loh, suka keselnya ini. Kan gini Bu. Oke, pertanyaannya, suka kesel itu menerima atau enggak menerima namanya suka kesel? Tidak menerima. Yang namanya ujian, permasalahan, ujian deh kita sebut. Kalau ujian itu mau selesai, soalnya itu diterima apa enggak diterima? Tidak diterima. Nah itu, kenapa berlarut-larut? Karena enggak terima gitu loh. Yang namanya ujian itu diterima dulu ya Allah. Betul-betul, ini sudah atas izinmu ya Allah. Dia belum bayar juga atau saya belum bisa bayar juga. Ini sudah atas izinmu ya Allah. Lakukan itu dulu Bu. Lakukan dulu poin pertama tadi, menerima, setelah itu baru ikhtiar. Nah, ikhtiar kita pun selama ini ingin masalah selesai. Ini problem yang kedua. Iya. Ya kan? Benar nggak? Nagih ingin cepat dibayar. Jangan. Ikhtiar ini semata-mata menjalankan perintahmu ya Allah. Apa perintahmu? Kalau punya hutang, diingatkan yang punya hutangnya. Kan gitu. Ya. Nah, praktik lagi Bu. Ya. Dan bagus loh ada sarana gini. Ya kan? Dapat sarana belajar ini loh. Dapat
dapat fasilitas untuk dapat pahala tanpa batas kan? Iya. Iya betul Pak Ustadz. Benar nggak? Kalau di hidup ini nyaman-nyaman aja, suami soleh, anak soleh-soleha, sehat walafiat, duit banyak, lantas kapan mau derajat sabarnya meningkat ya kan? Gimana ketaatan kita mau nambah ya nggak? Udah anteng-anteng di zona comfort zone lah kita bilang, ke zona zaman, zona nyaman gitu kan? Iya. Itu dia maha baiknya Allah. Setiap manusia itu diberi namanya masalah. Benar kan? Yang hadir di sini pasti punya masalah. Kalau nggak keuangan, kalau nggak kesehatan, kalau nggak hubungan dengan abul minanas, dengan keluarga dengan kerabat, dengan tetangga kan gitu. Istiadat. Iya, kan sarana dapat pahala tanpa batas, Bu. Apa? Benar nggak? Dapat sarana tanpa batas gitu loh. Ya Pak Ustadz. Makasih. Kesabaran terus. Pilihan loh ini. Pilihan. Ya. Benar. Mau dapat pahala tanpa batas, ingin bersama Allah, atau tetap kayak kemarin, oh manusiawi kok marah-marah. Nah, itu pilihan. Kalau kemarin belum tahu wajar. Kan udah tahu loh. Silahkan dipraktekkan. Makanya ilmu yang selama ini dari ridha Allah, entah saya atau Pak Oke atau Ustaz Narwoto yang sampaikan, itu semua adalah ilmu-ilmu kehidupan yang bisa dipraktekkan sehingga apa? Bisa menyelesaikan masalah kehidupan ini. Ilmu yang dipakai untuk menjalani kehidupan, untuk menjalani pada saat kita menghadapi masalah. Saya selalu mohon doa ditingkatkan kesabarannya. Apakah ini Allah akan? Gini lah Bu. Ada doa sebenarnya doa pamungkas yang sama diajarkan oleh kita. Mintalah bahagia dunia dan akhirat. Selesai enggak? Pamungkas enggak itu? Ya kan? Ya Allah, berikanlah kami bahagia dunia dan akhirat. Udah. Walaupun permasalahan belum selesai, bisa enggak Allah kita bikin bahagia? Bisa, ini bikin tenang hatinya. Ya kan? Sakit tetap bersabar. Oh, ini sarana untuk bersabar nih. Oh, saya dapat pahala tanpa batas. Oh, karena saya sakit, berarti menggugurkan dosa. Kan gitu. Iya, banyak poin-poinnya gitu loh. Semua diawali dengan menerima. Lah ini, nerimanya aja nggak mau. Nerima, oh manusiawi kok, yang namanya dimarah-marah, marahin lagi. Nggak ada istilah manusiawi di sini. Ya Bu ya. Iya. Manusia itu jebakan iblis tuh manusiawi itu. Biar supaya kenapa? Supaya nambah temennya nanti di neraka nanti gitu loh. Baik, jelas ya? Ya. Mengenai metode sabar supaya dapat pahala tanpa batas, Allah bersama dengan kita. Silakan dipraktekkan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mari sama-sama kita menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Dengan diwakili oleh Ibu Lis, kata tadi yang saya sampaikan ada yang menyinggung perasaan, dimaafkan Bu. Ya, enggak. Saya maafkan. Maafkan. Kaget juga tadi enggak dimaafin, wah gawat juga nih gitu ya. Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Terima kasih Bu Lis, terima kasih. Ya, sekiranya ada yang salah tadi saya mau dimaafkan, jadi mewakili jamaah. Terima kasih Bu. Baik. Ya, sama-sama. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu ilmunya. lagi. Ya, terima kasih. Silakan dipraktekkan ya. Ya. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.